Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Elvanza dengan NIM 251063108030 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Dr. Cut Nuraini MPD, dan mari kita mulai pembahasannya. Baik, di slide berikutnya ada pengertian fonem. Fonem merupakan suatu bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna kata. Misalnya, kata paku dan baku berbeda arti karena adanya perbedaan bunyi P dan B. Saat pengucapan paku, bibir tertutup rapat lalu dilepaskan dengan nutupan udara. Itulah ciri khas fonem P. Sedangkan pada baku, bibir juga tertutup tapi ada getaran di pita suara karena B adalah bunyi bersuara. Berikutnya ada alofon. Alofon merupakan salah satu jenis-jenis fonem. Alofon adalah variasi dari satu fonem yang pengucapannya berbeda, tapi tidak mengubah arti. Misalnya, bunyi R pada kata keras diucapkan dengan getaran lidah yang kuat, sedangkan pada karena bunyi R yang lebih lembut. Walau berbeda cara pengucapannya, keduanya tetap dianggap satu fonem yang sama. Lalu berikutnya ada fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi yang keluar tanpa ada hambatan udara di mulut. Dalam bahasa Indonesia ada 5 vokal utama, yaitu A, I, U, E, dan O. Misalnya pada kalimat ibu membeli apel di pasar. Perhatikan bunyi A. Pada kata apel diucapkan dengan mulut terbuka, lebar, dan aliran udara keluar bebas. Sementara bunyi I pada ibu diucapkan dengan posisi lidah mendekati langit-langit mulut. Baik, selanjutnya ada fonem konsonan. Fonem konsonan muncul karena adanya hambatan udara dari paru-paru oleh alat ucap. Misalnya dalam kalimat Budi menutup pintu. Bunyi B pada Budi diucapkan dengan menutup kedua bibir lalu melepaskannya secara letup. Sedangkan bunyi T pada pintu dihasilkan dengan menempelkan ujung lidah ke gusi atas lalu melepaskannya perlahan. Semua ini menghasilkan konsonan yang terdengar jelas. Lalu ada fonem semivokal atau semikonsonan. Fonem semivokal disebut juga semikonsonan karena sifatnya mirip keduanya. Misalnya pada kalimat Wulan menyanyi di aula. Bunyi W diucapkan dengan bibir yang agak bundar dan udara keluar halus seperti vokal. Sedangkan bunyi Y pada menyanyi dihasilkan dengan mendekatkan bagian tengah lidah ke langit-langit tanpa menutup penuh, sehingga terdengar lembut. Lalu ada fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Misalnya dalam kata pulau, terdapat diftong au. Cara pengucapannya mulai dari posisi bibir datar untuk bunyi A, lalu meluncur menjadi lebih bundar untuk bunyi U, tanpa berhenti di tengah. Jadi bunyinya mengalir menjadi satu. Lalu yang terakhir ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental tidak berdiri sendiri, tapi memengaruhi makna kalimat. Misalnya pada kalimat dia pergi ke pasar, intonasinya naik di akhir, menandakan pertanyaan. Sedangkan jika dikatakan dia pergi ke pasar dengan nada turun dengan tekanan kuat, itu menjadi penegasan. Intonasi dan tekanan seperti inilah yang menjadi bagian dari fonem suprasegmental. Sebagai kesimpulan, fonem adalah unsur bunyi terkecil yang menjadi dasar terbentuknya kata dan makna dalam bahasa Indonesia.
Kita mengenal berbagai jenis fonem, mulai dari alofon hingga suprasegmental. Semuanya berperan agar pengucapan, makna, dan intonasi dalam bahasa menjadi jelas dan mudah dipahami. Demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam mempelajari fonologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.